Hai sahabat rumah belajar, apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat rumah belajar dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai peristiwa perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Materi perpindahan kalor adalah materi pada kelas 7 semester 1. Setelah mempelajari video ini, diharapkan sahabat rumah belajar dapat mencapai tujuan pembelajaran berikut. Sahabat rumah belajar, coba amati 4 aktivitas berikut. Aktivitas-aktivitas yang ada pada gambar merupakan contoh-contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sahabat rumah belajar, sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah perpindahan energi panas dari suatu zat ke zat yang lain karena adanya perbedaan suhu. Kalor dapat merambat atau dapat berpindah dari benda atau zat yang bersuhu tinggi ke benda atau zat yang bersuhu rendah. Proses perpindahan kalor ini bertujuan untuk menyamakan atau mendapatkan suhu setimbang dari kedua zat. Sahabat rumah belajar, jika kita memanaskan salah satu ujung besi dan ujung yang lainnya menjadi terasa panas, hal ini dikarenakan karena energi kalor merambat dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Tetapi, coba kita amati. Zat perantaranya, yakni besi, tidak ikut berpindah. Hal inilah yang dinamakan dengan peristiwa konduksi. Sahabat rumah belajar, coba amati wajan dan panci yang ada di rumah sahabat rumah belajar. Wajan dan panci yang digunakan pada saat memasak terbuat dari bahan-bahan yang mudah menghantarkan kalor. Hal ini dimaksudkan agar makanan yang dimasak menjadi cepat matang. Banyak peralatan rumah tangga yang terbuat dari bahan-bahan yang bersifat isolator yang bertujuan untuk mencegah tangan dan kulit kita terkena perambatan kalor. Berikut adalah contoh-contoh lain peristiwa konduksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan mempelajari perpindahan kalor secara konveks. Para nelayan tradisional yang masih memanfaatkan perahu layar untuk melaut pada umumnya akan turun melaut pada malam hari dan kembali pada siang harinya. Hal ini karena para nelayan memanfaatkan konsep angin darat dan angin laut. Yuk sahabat rumah belajar, kita sama-sama mempelajari mengenai angin darat dan angin laut yang merupakan salah satu contoh proses konveksi. Berikut adalah penjelasan mengenai angin darat dan angin laut. Coba sahabat rumah belajar garis bawahi apa saja kata-kata yang penting dari penjelasan mengenai angin darat dan angin laut. Kemudian kaitkan dengan konsep kalor. Pada siang hari, suhu di daratan lebih tinggi daripada suhu di lautan karena daratan lebih mudah menyerap kalor. Partikel di daratan yang mengalami pemanasan akan menjadi jauh lebih ringan dan bergerak naik ke atmosfer sehingga menyebabkan tekanan udara di daratan menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di lautan. Sehingga angin berhembus dari lautan menuju ke daratan yang disebut dengan angin laut. Nah, sekarang untuk angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, lautan lebih mudah cepat panas, sehingga partikel udara di lautan bergerak naik menuju ke atmosfer dan kekosongan partikel udara di lautan diisi oleh partikel udara di daratan yang menyebabkan angin berhembus dari daratan menuju ke lautan atau yang disebut dengan angin darat. Sahabat rumah belajar, perpindahan kalor yang ketiga adalah dengan cara radiasi.
Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium. Salah satu contoh radiasi adalah badan kita terasa panas ketika mendekati api unggun. Kemudian, sinar matahari yang bisa sampai ke bumi adalah salah satu contoh radiasi. Berikut adalah contoh-contoh peristiwa perpindahan kalor secara radiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi sahabat Rumah Belajar dalam memahami konsep perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.